Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo orang-orang baik. Halo orang-orang baik. Alhamdulillah ya, akhirnya aku bisa ketemu lagi sama teman-teman semua dengan Ajeng di Arunika Podcast. Dan gak kerasa ya udah lama banget nih kayaknya aku gak menyapa teman-teman semua di Arunika Podcast kali ini gitu. Dan aku gak sendiri hari ini. Kebetulan di sini aku ditemenin sama partner kita di tahun ini, ada Kak Nadia dari Bocil. Halo, baik. Aku Nadia dari Bocil. Seneng banget nih aku bisa ditemenin sama Kak Nadia hari ini. Terima kasih banyak lagi. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah kalau baik. Ajeng sendiri? Aku juga baik, alhamdulillah ya Kak. Puasa aman kan? Puasa aman lancar. Alhamdulillah. Sudah 11 hari ini. 11 hari kan bener ya? 11 ya hari ya, ke-11. Udah masih full kok masih puasanya. Full. Oke. Gitu. Dan juga ya ngomong-ngomong Ramadan nih kita di tahun ini tuh kayak alhamdulillah banget gak sih Kak udah melaksanakan semuanya secara normal gitu. Secara normal. Taraweh udah di masjid gitu kan, bisa bukber dan segala macamnya, kumpul lagi tanpa ada batasan-batasan gitu kan Kak. Oh iya Kak, mulai dulu kan sama Bocil di tahun ini ada kolaborasi lagi nih gitu kan. Dan tapi sebelum kita bahas lebih jauh lagi nih, karena di tahun 2021 yang lalu kita sempat kolaborasi, mungkin kita remind lagi apa sih sebenarnya Bocil itu gitu loh Kak, buat orang-orang baik di luar sana. Ya, jadi Bocil Incorporation atau Bociling itu sendiri lebih ke konsultan ide kreatif, di mana kita concern ke pendidikan anak-anak, dan kalau 1001 Mimpinya sendiri lebih concern ke anak mudanya gitu. Jadi kebetulan kita dapat kesempatan lagi nih untuk kolaborasi bareng sama Mulai Dulu. Kita fokus ke anak-anak untuk ada namanya media edukasi pop-up gitu sih kurang lebihnya. Begitu, wah keren banget gitu. Ya berarti Bocil sama 1001 Mimpinya ini kampanyenya gitu ya Kak? Ya kampanyenya 1001 ngajak anak-anak muda. Nah ya gitu. 1001 Mimpinya tuh ngajak kayak anak-anak muda yang peduli lah sama lingkungan sekitar gitu, yang mungkin gak punya kegiatan yang bermanfaat atau ingin mengedukasi sekitar gitu, bisa bergabung di 1001 Mimpi. Oke, nah masuk nih Kak ke campaign tahun ini. Oke. Kira-kira apa nih Kak campaign antara Bocil, Mulai Dulu dan Bocil nih kolaborasi, campaign kita tuh apa sih di tahun ini? Nah, dan tahun ini kita kolaborasi lagi, nama campaignnya itu Kabar Bahagia. Dimana Kabar Bahagia ini kita mendatangi anak-anak kanker, dan kebetulan banget nih Bocil juga belum pernah nih ke anak-anak kanker khususnya gitu, karena mungkin kayak kita juga keskip, dan ketika diajak kolaborasi sama Mulai Dulu kayak happy banget nih, ternyata ada anak-anak kanker yang selama ini kita lupakan gitu. Padahal kita tahu kan kalau penyakit kanker itu penyakit yang sangat berbahaya di dunia bahkan gitu sih Jeng. Bahkan nih sedikit aja ya Kak, aku sempat baca data di Kemenkes itu di tahun 2023 ini ada kurang lebih 175.000 anak di dunia penderita kanker, dan bahkan 90.000 diantaranya itu meninggal dunia gitu. Jadi memang kanker ini tuh terdeteksi dari anak kecilnya itu udah banyak banget gitu Kak. Jadi kayak penyakit ini tuh memang mungkin orang-orang yang awam mendengarnya berbahaya, dan medis pun mengatakan kalau si kanker ini tuh penyakit yang berbahaya dan sulit disembuhkan gitu kan. Nah jadi kita selain berdua ini kita juga didatengin sama salah satu relawan. Ya, relawan yang kita berkolaborasi sama dia nih namanya Mbak Mira ya, itu dari Yayasan Ayasara. Mungkin Ajeng bisa jelasin sendiri Yayasan Ayasara itu apa sih? Sebelum Ajeng jelasin mungkin lebih enak lagi kali ya, nanti kita langsung tanya-tanya aja terkait Yayasan Ayasara ke yang lebih tahu lagi gitu. Jadi mungkin ini singkat aja gitu. Kalau Yayasan Sahabat Ayasara ini memang untuk semacam rumah singgah untuk anak-anak menderita kanker gitu. Ini secara singkatnya ya, nanti untuk dikupas lebih dalamnya lagi biar lebih tahu lagi, nanti kita akan langsung tanya sama salah satu relawan yaitu Ibu Mira. Ya, oke, kita langsung aja ya nih, kita undang Ibu Mira. Ya halo Ibu Mira. Halo Kak. Ya, halo. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Sebelum kita ngobrol juga nih sama aku lupa memberi info juga nih. Jadi sebenarnya Ibu Mira di sini mohon maaf Mbak kayaknya ya Mbak Mira. Iya, Mbak Mira ya. Cocok Mbak gitu ya. Iya benar-benar.
Mbak Mira juga tadi datang kebetulan nggak sendiri gitu Kak. Jadi hari ini ditemenin juga sama ada nanti Mama Adam gitu. Jadi mungkin sekarang kita mau tanya-tanya lebih dalamnya lagi sama Mbak Mira gitu. Jadi sebelum kita tanya Mama Adam, kita tanya-tanya dulu sama Mbak Mira. Baik. Gimana sih awalnya gitu loh Yayasan Sahabat Ayasara ini terbentuk gitu? Awal mulanya itu dari kepedulian Sarah, anaknya Pak Jainuddin. Sarah itu menderita leukemia AML. Pada saat Sarah dirawat, itu dia bertemu sama salah satu pasien bernama Abraham. Nah Abraham ini, Sarah ini kan melihat Abraham tuh nggak pernah ditemenin sama bapaknya. Sarah tanya, Abraham, bapak kamu kemana? Kok aku nggak pernah lihat? Nah dari situ mamanya Abraham bilang, Abraham ini udah nggak ada bapak. Dari situ mungkin Sarah sering lihat kan mamahnya itu berjuang sendirian, terus Sarah bilang ke ayah, ya tolong bantu Abraham, karena mungkin mamahnya suka cerita ke mamanya Sarah karena tempat tidur di rumah sakit itu kan berbangsal kan ya. Jadi mungkin Sarah pernah dengar. Terus akhirnya tolong Abraham, katanya nggak bisa beli susu, ayah bisa nggak bantu ajak teman-teman ayah untuk bantu Abraham. Dari situ singkat cerita kekumpullah uang 7 juta. Dari situ langsung diserahkan langsung ke orang tuanya Abraham. Dari situ juga Sarah ketagihan, setiap mau kemo selalu bilang, ayah bawain pampers, bawain susu, bawain mainan gitu. Terus dari situ juga tuh ayah Sarah selalu, yuk siapa yang mau kemo, misalkan nih anak-anak mau kemo di rumah ayah Sarah tuh dikumpulin. Misalkan nih hari Senin ada yang mau kemo minggunya, ayo minggunya ke rumah ayah, nanti kita main ke time zone. Dari situ seringlah kita kumpul-kumpul tuh setiap minggunya. Nah dari situ Bu Haji yang dekat rumah ayah Sarah itu bilang, Pak kok di rumah bapak ini sering kumpul-kumpul, dia bilang gitu kan. Terus oh iya Bu, ini anak-anak yang menderita kanker, jadi saya panggil supaya anak-anak semangat untuk menjalankan kemo, dia bilang gitu kan. Terus ditawarin lah rumah singgah. Gimana Pak kalau kontrak sewa di rumah saya, kalau di rumah bapak ini kan terlalu kecil, dia bilang gitu kan. Terus kata ayah, dari mana uang sebanyak itu? Akhirnya alhamdulillah ayah Sarah nge-share di media sosial. Alhamdulillah ada orang baik yang mau menyewakan. Singkat ceritanya seperti itu untuk rumah singgahnya. Gitu, untuk lokasinya sendiri di mana Bu? Lokasinya di Kramat Jati. Di Kampung Duku. Berarti dari kepedulian seorang anak gitu kan, ngelihat teman seperjuangannya gitu kan. Dari situ sedikit lama-lama jadi awalnya itu hanya Abraham, 5 orang termasuk dengan anak saya. Gitu 5 orang. Luar biasa banget ya Kak, apa yang udah Mbak Mira dan tim lakukan juga sejauh ini. Memang kalau udah ada niat baik pasti ada aja jalannya ya. Benar Kak, benar. Apalagi itu yang dilakukan juga hal baik gitu kan Kak. Iya betul. Jadi mungkin aku mau tanya lagi nih, apa sih yang membuat Mbak Mira tuh kayak berusaha banget gitu loh untuk membuat yayasan Sahabat Ayasara ini tuh berjalan ya. Oh gitu. Kalau saya mungkin hanya di belakang ayah Sarah ya, saya hanya membantu. Tapi yang mendirikan yang benar-benar ini ayah Sarah ya. Jadi singkat cerita itu waktu Sarah sebelum menghembuskan napas terakhirnya, Sarah itu berpesan kepada ayahnya, ayah tolong tetap bantu teman-teman Sarah. Ayah jangan berhenti di sini. Sarah mau tidur. Sarah nggak bangun-bangun lagi. Dari situ jadi ayah Sarah itu berpikir inilah wasiat untuk ayah Sarah yang harus dijalankan, benar Kak. Ya dari situ ayah Sarah nggak mau berhenti di sini aja. Sarah meninggal nggak mau langsung putus di situ. Jadi ayah Sarah panggil saya dan orang tua yang pernah dibantu dan anak yang sudah gugur melawan kanker itu, kita membentuk komunitas. Awalnya komunitas Kak. Komunitas. Dari tahun berapa Mbak?
Kalau komunitas itu semenjak Sarah berjuang 2017 kalau nggak salah 2017 komunitas itu. Iya, Itu baru komunitas. Ya, baru komunitasnya. Tapi kalau untuk yayasannya sendiri disahkan di bulan Agustus 2021. Oh iya. Oke. Gimana Jang? Jadi memang dari perasaan gitu ya, dari amanah mungkin Sarah juga menyampaikan amanah ke ayahnya gitu kan. Jangan berhenti dan untuk terus tetap lanjut membantu teman-teman. gitu. Dan mungkin dari situ juga ibu merasa kayak harus nih saya juga harus membantu. Ada panggilan gitu kan. jiwa Ada ya. panggilan Iya, juga, betul kan. betul. Jadi memang sampai saat ini untuk ibu, kalau boleh tanya juga Bu, sampai saat ini untuk anak-anak yang dibantu dan ada di rumah singgah di Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini jumlahnya itu ada berapa dan rata-rata untuk usianya sekitar usia berapa Ibu? Oh ya. Untuk saat ini kita mendampingi 15 pasien Kak. Untuk rata-rata umurnya itu di bawah 5 tahun. Berarti cukup banyak juga ya Bu ya? Iya. Dan banyak juga yang udah gugur Kak yang kita bantu. Tapi yang penyintas atau yang sembuh juga ada juga ya Bu ya? Alhamdulillah ada 2 orang. Ada. Itu yang bikin semangat Ayah Sarah. Ya ayo kita bagaimana susahnya nyari bantuan, ya udah ayo karena kita udah terbukti 2 orang pasien ini bisa sembuh gitu. Dari semangat itu juga ya, jadi kayak nggak dilihat dari angkanya ya Bu, tapi kayak kemungkinan untuk sembuhnya tuh ada gitu kan. Jadi mungkin itu juga jadi semangat dan disampaikan untuk orang tua mungkin kan. Kalau ke anak-anak kan membicarakan itu belum mengerti, mungkin sama orang tua kayak, ayo mungkin Bu. memang di sini peran orang tua sangat besar banget ya untuk memberikan semangat ya kan. Apalagi di sini kan ada rumah singgah yang memang menampung anak-anak penderita kanker dan ini itu benar-benar kayak bisa bikin semangat banget ya. Iya, maksudnya kayak tapi memang maksudnya anak-anak di sana tuh aku pengen tahu nih Bu, Mbak. Di sana tuh memang dia tinggalnya di rumah singgah itu atau cuma menyediakan fasilitas? Kita itu memang tinggal di rumah singgah. Untuk rumah singgah itu yang benar-benar dari luar daerah. Pengobatan ke RSCM gitu. Jadi mereka sama orang tuanya didampingin. Gitu. Oh, jadi ada pasien dari luar daerah juga Bu? Banyak, iya. Singgah itu. Nah, mereka itu taunya dari media sosial atau ada yang ngomong atau gimana itu? Jadi kita ini ke rumah sakit, terutama kita kan bukan kerjasama sih, maksudnya karena memang kita banyaknya pasien RSCM, jadi dari RSCM itu kita sebar brosur, kayak brosur gitu, kita menyediakan tempat tinggal untuk pasien yang dari luar daerah, seperti itu, ke dokter pun dan ke suster, security, pokoknya semua yang sekiranya orang tua suka tanya-tanya gitu. Jadi memang sangat membantu juga sih Kak, apalagi kalau mungkin dari luar daerah terus kan diarahkan dirujuknya ke Jakarta misalkan gitu kan, jauh dan biaya akomodasi dan segala macamnya kan mungkin juga mahal, belum lagi ditambah biaya pengobatan gitu. Jadi sangat membantu sih kayak ada rumah singgah ini, jadi bisa stay di situ dan kalaupun darurat pun di sana ada standby ini ya Bu ya, Mbak ya, ada ambulans dan ada orang-orang yang stay juga di sana gitu, pengurus dan relawannya gitu kan. Kurang lebih ada berapa banyak relawan di sana? Untuk saat ini kurang lebih sama supir ambulan ya. Supir ambulan ada 8. Ada 8. Untuk yang stay berarti? Yang stay di relawan yang stay 5. Yang selebihnya itu diperbantukan kalau misalkan bantu kirim-kirim, misalkan kayak mau bagi-bagi pampers, susu ke RSCM. Itu pun dari orang tua pasien. Dari orang tua pasien. Iya. Balik lagi nih ke penderita kankernya ini Bu, Mbak, mohon maaf nih lupa. Kalau boleh tahu untuk penyakit kankernya ini yang rata-rata diderita anak itu kanker apa Mbak? Iya. Yang tinggal di rumah singgah? Yang saat ini tinggal di rumah singgah. Ada leukemia, ada neuroblastoma, sama kanker ginjal. Kanker. Selebihnya penyakit beresiko tinggi. Oh, berarti gak cuma kanker aja hanya ya? kanker. Jadi memang khusus untuk yang untuk penyakit seperti itu ya Bu ya, nggak fokus di kanker aja, makanya mungkin nama yayasannya juga Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Jadi nggak fokus di kanker aja ya. Oke.
Untuk ini kan balik lagi kan pasti kalau untuk yayasan, rumah singgah apalagi anak-anak itu kan banyak banget kebutuhannya ya Bu ya. Iya. Kalau kebutuhan dari Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini itu Lebih ke mana sih apa ya? aja sih Bu yang paling dibutuhin Bu? Paling dibutuhin itu ya seperti susunya ya, terutama susunya yang mereka minum itu susu khusus. Oh. Dan harganya juga lumayan cukup mahal. Terus sama pampers dan biaya keseharian makan orang tua pasien. Karena di rumah singgah kami itu sama sekali kita tidak pungut biaya sepeser pun. Memang langsung free ya? Free, bahkan insya Allah kebutuhan mereka kita penuhi gitu. Luar biasa banget ya Jeng. Iya, alhamdulillah masih banyak orang-orang baik gitu. Banyak nggak sih yayasan kanker ini di Jakarta itu sendiri? Kalau untuk yayasan kanker dekat rumah sakit RSCM banyak. Oh banyak ya. Mungkin karena dari RSCM juga kan tadi udah disampaikan dari orang-orang yang dari luar daerah. Kalau mau tanya-tanya atau mungkin ada yang nggak ada tempat untuk singgah di Jakarta gitu, Iya. diinfokan gitu di Yayasan Sahabat Ayah Sarah Sahabat ini Ayah gitu, Kak. Sarah, ya betul. Dan kemudian Mbak untuk mereka yang tinggal dan didampingi di luar yayasan itu apa aja manfaat yang diterima? Oh ya, kita juga mendampingi yang tidak tinggal di rumah singgah, yang tinggalnya di Jabodetabek, tapi kita lihat kondisi keluarganya memang benar-benar membutuhkan. Kita itu memberikan setiap bulannya penggantian transport gitu, terus susu dan pampers. Oh jadi membantu memasok misalkan Kebutuhan pampers, susu, dan ada yang obat nggak di cover, mereka laporan ke kami gitu. Oh obat tidak di cover ada yang bisa dibantu juga gitu Bu? Iya, jadi walaupun mereka pakai BPJS, tapi tidak ada semuanya beberapa tercover ya. benar-benar Kak. Dan kan pasien yang tinggal di rumah singgah kami ini kan yang terutama yang dari luar daerah itu ada yang sama orang tuanya ya, bapaknya ikut. Nah bapaknya itu kan nggak bekerja. Nah itulah tugasnya kami, karena mereka di sini benar-benar hanya membutuhkan bergantung kepada yayasan seperti itu. Oke, Bu. Dan aku mau tanya lagi nih Bu, di Yayasan Ayah Sarah ini ataupun orang yang didampingi di luar gitu yang nggak di rumah singgahnya, ada gak sih Bu aktivitas khusus yang rutin atau suka dilaksanakan di rumah singgah? Kayak aktivitas apakah mereka sekolah atau gitu. gimana Bu? Oh, kalau untuk sekolah nggak ada, karena memang mereka itu hampir rata-rata setiap minggunya full ke rumah sakit Kak, kecuali Sabtu Minggu sama hari libur. Jadi kita ya kalau untuk kegiatan hari-hari ya seperti di rumah aja, mereka main sama-sama, nggak ada kegiatan sekolah atau belajar mengajar. Oh nggak ada ya Bu, jadi Iya. kayak mungkin kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan anak-anak, main bersama kayak gitu-gitu. Kalau untuk kegiatan itu maaf Kak, kalau itu paling kalau ada tamu. Oh, kalau Iya, kalau ada relawan donatur dari datang, luar. mereka ya itu ada badut-badut. Makanya kami maksudnya berharap banyak yang mengenal yayasan, terus datang menghibur mereka. Karena sangat berpengaruh ya Bu. Iya. Oke, ada lagi nggak nih? Kayaknya kalau dari Ajeng sih udah cukup sih Kak. Kita tanya-tanya lebih dalam lagi nih mengenai Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Udah tahu juga kan tadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi selanjutnya nih kita kan udah ngomong sama Mbak Mira juga. Nah tadi di awal kan aku sempat sampein juga nih Kak, Mbak Mira nggak sendiri gitu kan. Hari ini kebetulan ada Mama Adam. Nah Mama Adam ini orang tua dari salah satu pasien yang ada di rumah singgah dan alhamdulillahnya sembuh gitu. Jadi mungkin boleh nanti kita ngobrol sama Mama Adam. Oke. Oh iya, karena dia podcast hari ini kita tuh disupport tahu Kak. Apa aja Jeng? Disupport sama Alen Studio, GS1 GS1 Indonesia, Fountainhead Cafe and Co-Living, dan juga satu lagi nih ada Kakakku Cafe and Roaster. Dan terima kasih banget ya atas supportnya.
Oke, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Mbak Mira mengenai Yayasan Ayah Sarah. Sekarang aku mau dengar langsung nih gimana survive-nya Mama Adam. Mama Adam bisa bisa nemenin anaknya Adam untuk bisa sembuh dari kanker. Oke, langsung aja kali Ajeng ya. Ya, tapi sebelum itu kayaknya kan tadi kalau Mbak Mira kan kita udah kenalin tuh Kak, di Mbak Mira ini kan relawan di Rumah Singgah Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini. Nah, kalau Mama Adam ini boleh dong Mama Adam kenalan dulu, namanya siapa, terus Mama Adam dari mana asalnya. Assalamualaikum. Saya Hilda Yanti, orang tua dari Muhammad Adam Zafir. Diagnosanya kanker neuroblastoma. Asalnya dari Medan. Halo orang baik. Halo Mama Adam. Halo Mama Adam ceria banget ya. Jauh juga ya dari Medan. Jauh dari Medan ya. Kalau boleh tahu nih Mama Adam, kan Mama Adam dari Medan itu memang dari Medan langsung datang ke sini atau standby atau tinggal di Jakarta gitu? Tinggalnya di rumah singgah Yayasan Ayah Sarah. Oh, berarti memang dari Medan, dari Medan. terus dari luar daerah terus ke rumah singgah gitu ya Mama Adam. Berarti sampai sekarang kurang lebih udah berapa lama di Jakarta atau dari di 2019? Dari 2019. Wah, udah cukup 4 tahun ya. lama juga ya. Berarti Mungkin aku langsung aja pengen denger kali ya ceritanya ya, Boleh. gimana awal mula Adam kedeteksi sakit kanker, terus gimana survive-nya Mama Adam nih, mungkin bisa di-sharing nih. Adam awal kena sakit kanker itu tahun 2019, umur 2 tahun. 2 tahun? Iya, itu juga pertama Adam sakit tipes. Dibawa ke rumah sakit, setelah diperiksa USG sama CT scan, dinyatakan dokternya ada tumor ganasnya di dalam perut karena emang Adam awalnya tuh perutnya membesar, jadi kayak anak kurang gizi gitu. Setelah dibawa dokternya bilang katanya di sana nggak ada dokter spesialis anak kanker, akhirnya dioper ke Jakarta RSCM. Dari 2019 itu Adam berobatnya ke RSCM. Pengobatannya dari awal lagi, mulai dari CT scan, USG, BMP, dan dinyatakan Adam sakit kanker neuroblastoma atau kanker saraf. Setelah dinyatakan kanker itu Adam diharuskan kemo selama 8 kali itu selama setahun. Setelah kemo akhirnya tumor ganasnya itu mengecil dari ukurannya yang pertama 12 jadi sekarang 11. Jadi dokter bedahnya memutuskan untuk dioperasi pengangkatan tumor ganasnya di atas ginjal. Setelah dioperasi saya pikir udah kelar gitu ya, soalnya kan udah diangkat, katanya 100% sih diangkatnya, katanya udah bersih. Nggak tahu dokter menyatakan harus dikemo lagi selama setahun lagi. Setelah di kemo saya pikir udah selesai lagi itu, nggak taunya Adam diharuskan CT scan 2 kali CT scan. Adam dinyatakan masih ada, nggak taunya ada penyebaran di hatinya, lari ke hati langsung. lalu ke hatinya. Di situ saya nggak bilang down lagi ya, soalnya saya udah pertama kemo, anaknya juga udah mengerti. Yanti tisu dong Yanti. Maaf ya Kak. Iya, gak apa-apa Mama Adam. Setelah menyebar ke hati, dokter menyatakan harus dikemo lagi, harus dioperasi lagi karena dia menempel di hatinya. Sempat juga Adam diambil hatinya. Setelah itu Adam diharuskan, setelah operasi Adam diharuskan CT scan ulang, masih ada gak sisanya? Ternyata masih ada Kak. Setelah 9 kali CT scan, Adam dinyatakan masih ada. Dokter menyatakan disuruh MRI. Nah, tindakan MRI ini yang sekarang dilakukan Adam untuk memastikan itu sel kankernya masih ada apa enggak. Soalnya walaupun sekecil apapun sel kanker itu dia pasti bakalan Menyebar lagi. menambah besar.
Berarti apa tadi AMR? MRI. MRI itu lagi dijalanin sama Lagi Adam saat ini. dijalankan. Enggak, soalnya jadwalnya dia bulan Mei, Kak. Bulan Mei bulan ini. Berarti memang belum total dinyatakan sembuh Belum ya? Berarti Ibu masih survive ya sampai detik ini. Luar biasa. Cuman ada tahap membaiknya, Kak. Iya. Berarti mungkin dari dipikir operasi pertama itu Iya. udah alhamdulillah gitu Udah ya. alhamdulillah. Ya namanya orang tua mungkin gitu ya. Udah senang Mama kayak Adam. Udah operasi alhamdulillah nih udah gitu. Cuman ternyata disuruh kemo lagi. Nah, setelah itu kemo, pas ketahuan menyebarnya udah ke hati itu ada gejala lagi atau gimana Mama Adam? Apa pas masih serangkaian pengecekan serangkaian CT scan kesehatan? itu dia CT scan per 6 bulan. Per 6 bulan. Dinyatakan 2 kali CT scan, dinyatakan masih ada. Masih ada. Nah, kata dokternya ini mau diapakan lagi nih? Nggak taunya disuruh operasi. Yang kedua. Yang kedua Operasi itu yang 2020. 2020. 2020 yang pertama, 2002 yang operasi yang kedua 2022. 2022 tahun kemarin. Baru kemarin bulan Juni. Sempat juga hatinya diambil. Saya bilang, "Dok, ini kalau hati diambil bisa numbuh gak, Dok?" katanya. Kalau hati nggak bisa numbuh katanya. Tapi nggak ada efek samping apa maksudnya kondisi Adamnya enggak, Bu, enggak katanya gitu. Oh, yaudah. Berarti sekarang memang Adam sama Mama memang full di rumah singgah. Iya, Ayah Sarah. Masih dalam tahap proses ini ya Bu ya, masih Evaluasi. pengobatan, evaluasi. Oh, ada tahapannya juga gitu ya Bu atau gimana? Ada. Pokoknya karena ada kankernya neuroblastoma ya, jadi di per 6 bulan dia harus CT scan. Biar ketahuan dianya menyebar apa enggaknya kan. Makanya waktu pertama di anak ginjal nggak taunya menyebar ke hati. Ya dokter emang wanti-wanti aja, takutnya takutnya menyebar kemana gitu. Berarti nanti bulan Mei nanti jadwalnya MRI. Gitu ya Bu. Pertama kali tahu gimana tuh, Mah? Mungkin bisa diceritain nih. Aduh, pertama kali hancur banget hati saya ya. Soalnya saya tuh single parent, Kak. Bapaknya Adam sambil saya 3 bulan dia meninggalkan rumah. Pas Adam lahir, Adam sakit sampai sekarang aja dia nggak tahu. Makanya saya berjuang untuk Adam sembuh, biar Adam sehat sekali kembali. Insya Allah ya. Mohon maaf Ibu, kalau boleh tahu, mohon maaf ayahnya Adam meninggal atau bagaimana? Dia pergi dari rumah gitu aja, Kak. Berarti sampai sekarang memang belum tahu keadaan. Lost contact dari 2015. 2015. Adam lahir 2016. Berarti untuk sekarang Adam usianya berapa Bu? Adam sekarang usia 6 tahun. 6 tahun. Iya. Kalau terdeteksi awal di umur berapa? Dia dari bayi, Kak. Dari bayi emang perutnya membesar. Oh, mungkin dari bayi. Jadi dari bayi membesar tuh saya cuma periksa ke puskesmas doang, bilangnya kembung, umur 1 tahun. Ke puskesmas lagi bilangnya gizi buruk. Nah, pas umur 2 tahun itu Adam sakit tipes. Alhamdulillahnya tuh ketahuan, Kak. Bagaimana kalau dia nggak sakit tipes? Bisa membesar lagi kan, Kak? Udah jalannya dari Allah kan? Iya. Sakit tipes, dokternya akhirnya cepat kirim ke RCM, soalnya perutnya udah emang besar banget. Ukuran neuroblastomanya itu juga 12 cm, Kak, gede. Segumpalan darah gitu. Itu umur 2 tahun ya Bu ya, pas dioperasinya tuh kecil itu gitu loh. Iya. Masya Allah. Tapi selama sakit itu Adam nggak pernah ngeluh perutnya. Ibu sakit. Sekarang kan kalau kita megang perutnya, Adam sakit nggak, Adam? Enggak, Bu. Dia kalau manggil saya Abu. Enggak, Bu. Adam nggak sakit. Kalau ini juga jalan, emang sih dia jalan umur 2 tahun baru bisa jalan. Cuman keceriaannya Adam itu yang bikin saya semangat. Saya pikir mau Adam sembuh karena Adamnya juga semangat. Untuk menyebut kesembuhan dirinya ya. Iya. Memang dari dia sering ke rumah sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Kita berkemo juga kan
seminggu itu kita kemo nginep di rumah sakit. Ya kita berdua aja. Kadang dibantu sama kakak relawan. Ada menjemput sembuhan, yaudah Abu juga ikut menjemput sembuhan Adam. Melihat semangat dari Adamnya sendiri ya Bu ya, itu kan maksudnya hal positif gitu loh dari anak. Dia juga nggak pernah rewel, nggak pernah rewel, alhamdulillah. Mungkin kayak yang kita tahu kan mungkin anak kecil yang namanya minum obat gitu kan, susah yang namanya ya. ke dokter, dengar dokter aja kan udah takut gitu. Kalau Bu. makannya gimana Bu? Alhamdulillah tuh Dia emang dia susah. enggak, alhamdulillah enggak dia. Kalau disuruh minum obat juga mau aja, dia nggak pernah ada susah. pantangan nggak sih makanannya? Oh, kalau itu kan biasa kan bahan-bahan Ada ya? berarti? ada yang MSG, yang Oke, mungkin bahan-bahan aku pengawet. mau tanya lagi nih Mama Adam, kayak pengen tanya kan Mama Adam juga kan tadi dari luar daerah, dari Medan gitu. Awal mula gitu tahu bisa tahu Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini, apakah ada yang menginformasikan kah dari rumah sakit, atau pada saat itu ada kakak relawan yang kebetulan juga mengarahkan, atau gimana? Boleh diceritain nggak Mama Adam? Ya, waktu itu Adam lagi kemo. Kebetulan kalau kami nyebutnya Mama Nara, ya, anaknya kan namanya Nara. Mama Nara lagi berkunjung ke ERCM. Di situ Mama Nara memberikan bantuan ke mendampingi gitu ya Bu. Dia ngasih pampers, susu. Dalam hati saya yang bilangin, ya Allah itu dikasih apa-apa gitu. Pas saya nanya sama orang tua, ini dikasih ini didampingin oleh Yayasan Sahabat Ayah Sarah. Wah, tapi belum yayasan, masih komunitas. Nah, akhirnya saya minta ini ya Mama Nara, Ma tolong Ma bantu Adam. Adam lagi menjemput kesembuhan. Nah kebetulan sakitnya sama Mama Nara. Mama Nara juga waktu itu ngajak ibunya. Ibunya sempat nangis juga ngelihat si Adam, karena ngelihat cucunya itu almarhum sama penyakitnya kayak Adam. Nah kebetulan saya bilang, Ma tolong bantu Adam menjemput kesembuhan. Akhirnya ya udah, akhirnya Mama Nara bilang ke ayah. Setelah di ACC, ya Allah, alhamdulillah benar saya. Masa terbantu banget Bisa ya bantu Bu banget. ya. Apalagi mungkin kan dari luar daerah, mungkin Jakarta juga kan nggak tahu dan nggak ada saudara ada di sini Bu. Nggak ada. Iya, khusus fokus buat ya udah yang penting demi kesembuhan anak Ada. gitu ya Bu. Udah berangkat aja ke Jakarta, gimana ceritanya, insya Allah nanti akan Insya Allah pasti ada jalannya. Ada jalannya gitu ya Bu. Ternyata memang ada jalannya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemunya juga langsung sama orang baik gitu loh Bu, yang membantu juga. Mungkin tadi kan Mama Adam juga bilang kalau Mbak Mira ini kan juga tadi punya anak Nara, jadi lebih kayak Mbak Mira juga merasakan apa yang dirasakan sama Mama Adam, jadi membantu gitu ya Mbak. Kayak gitu. Kalau sejauh ini, kalau tanggapan Mama Adam terhadap adanya Yayasan Sahabat Ayah Sarah ini gimana Mama Adam? Alhamdulillah banget ya. Soalnya kan kita kan dari daerah, nggak ada saudara di sini. Dengan diadakannya rumah singgah sahabatan Ayah Sarah itu, kita tuh udah terjamin di situ, udah nggak dipungut biaya. Cuman karena keterbatasan donatur kan, jadi semuanya disediain, dari pampers, susu, terus ambulan juga kita diantar, diantar. Pokoknya alhamdulillah banget, makanan disediain, nggak dipungut biaya, kita tinggal fokus ke anak aja. Gitu. Fokus ke anak aja. Terus keluarga dari ayahnya, dari Ayah Sarah, dari Mama Sarah, dari kakak relawan lainnya juga udah menganggap kita tuh keluarga. Bukannya orang lain lagi. Jadi mau suka, mau duka, mau nggak ada, pokoknya kumpul di situ ya. Mereka juga terbuka sama kita. Ya. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Iya sih. Alhamdulillah ya, adanya rumah singgah ini emang membantu banget gitu, khususnya kayak kita bisa lihat sendiri contohnya Mama Adam gitu kan, dari Medan jauh-jauh gitu kan. Kalau aku pengen tanya juga nih buat Mbak Mira gitu kan, selaku relawan di yayasan di rumah singgah ini, ada gak sih Mbak momen-momen ketika kayak
ini kan pure dari donatur gitu kan, kayak pemasokan tadi pampers, susu dan lain-lain. Ada nggak sih Mbak kayak masa sulitnya si rumah singgah ini tuh survive-nya, terus banyaknya pasien yang datang ke situ tapi ada keterbatasan ruang atau mungkin biaya dan segala macamnya. Untuk saat ini yang kendala kita tuh di armada. Ambulan kan kita baru punya 1 ya Kak ya. Sedangkan pasien kita yang tadi saya ceritakan itu 15. Kalau misalkan seandainya dalam 1 hari itu full semuanya kontrol, itu mereka berebutan Kak di situ. Jadi bisa berapa kali balik. Terus sama donatur kita ini masih terbatas. Sedangkan kebutuhan anak-anak itu susu pampasnya dan susunya itu susu khusus harganya mahal. Di situ kadang kalau lagi uang pemasukan kurang, di situ kita harus gimana nih, sedangkan kita lihat kan kondisinya latar belakangnya ada yang single parent, terus ada yang orang tuanya dua-duanya di Jakarta kan nggak bisa bekerja. Jadi itulah ya Sarah yang harus mencari cara gitu. Itu Masya Allah banget ya Kak, tapi alhamdulillah sih mungkin sejauh ini alhamdulillah tercukupi lah ya Bu kebutuhan untuk pasien-pasien yang ada di rumah singgah sekarang gitu. Sama ini mungkin satu lagi aku mau tanya, apa namanya? Tadi dulu aku tiba-tiba ngeblank ya. Aku dulu deh. Iya boleh, silakan Kak, tanya dulu. Apa ya terakhir sih ya dari Mama Adam nih, balik lagi nih. Kan kita lihat kan banyak ya di sana yang anak-anaknya terdeteksi kanker. Mungkin bisa disampaikan survive atau semangat ke ibu-ibu di luar sana agar dia tuh bisa semangatin anak-anaknya juga. Boleh? Untuk harapannya untuk ibu-ibu yang punya penyakit sama kayak anak saya kanker, harus semangat. Kita jangan putus asa, apapun kata dokter itu yang terbaik. Tetap berusaha, berdoa, pokoknya jangan putus asa. Pasti ada jalan dari Allah, ada orang-orang baik yang bakal support, membantu anak-anak kita yang sedang lagi masa menjemput kesembuhan. Amin insyaallah. Amin. Amin. Sama mungkin ini kali ya satu lagi kayak untuk semangatnya anak-anak di rumah singgah juga kan, aku mau tanya juga gimana kondisinya gitu. Apakah mereka ada yang murung kah atau justru mereka ceria kayak gitu kan. Mungkin setiap anak kan beda-beda. Kalau Adam sendiri kan tadi dia sangat semangat gitu loh, ceria menjemput kesembuhannya gitu. Kalau di kondisi di rumah singgah sendiri itu untuk anak-anaknya gimana Mbak Mira? Pernah yang belum lama meninggal ini namanya almarhum Nina ya. Dia itu usianya udah 10 tahun ya Mama Adam ya. Iya, 10 tahun. Jadi dia udah mengerti arti itu relapse apa. Kalau di kanker itu pengobatan kanker relapse itu mengulang kembali kemonya dari awal. Nah dari situ tuh si Nina ini murung. Yang tadinya dia ceria, suka main sama relawan, ini ngurung diri di kamar. Kayak gitu. Kalau dari relawannya sendiri ada nggak sih Mbak kayak semacam kegiatan atau cara gitu yang dilakukan supaya si anak ini tuh dia tetap ceria gitu, dia bermain seolah-olah dia tuh melupakan gue tuh lagi sakit nih, aku tuh lagi sakit nih sebenarnya gitu loh, tapi kayak dia seakan-akan lupa main sama teman-temannya, kayak ada kegiatan gitu nggak? Iya paling kita ajak main. Iya, bermain sama-sama atau kalau kayak kemarin Nina itu kita gantian ke kamarnya. Nina gak usah takut, Nina harus semangat. Di sini ada banyak orang yang doain Nina kayak gitu Kak. Jadi di ini kali ya kayak semacam dibimbing dan diajak bermain aja gitu, karena kan memang anak-anak itu identik sama main gitu kan. Di rumah singgah emang ada taman bermainnya Kak. Ada. Makanya Adam juga kadang kalau habis dari rumah sakit cepet-cepet pulang. Pengen cepet-cepet pulang gitu biar main. Dia kalau udah bermain sama teman-temannya udah lupa. Segala sakitnya dia. Pokoknya kan di situ juga lengkap permainannya kan. Ada mandi bola, ada ayunan. Ya itu aja udah cukup bahagia buat anak-anak kan. Nah, kabar bahagia gitu kan kayak
balik lagi nih kayak Ya, campaign kita balik kabar lagi ke bahagia itu campaign kan kita. hati yang bahagia itu sebenarnya Ada juga obat, obat. gitu Betul, kan, betul. makanya. Bukan Sama cuma kayak- secara fisik ya, Betul, mental juga sangat penting di betul. sini Jadi ya. nggak cuma obat aja nih yang Iya. ini kesembuhan, tapi secara tidak langsung hati yang Hati yang bahagia bahagia itu itu adalah juga obat. obat, Iya, gitu benar. kan. Semangat karena kan kalau kitanya positif gitu loh, di mindset kita udah positif gitu. Semuanya bakal positif ya, Semua insya bakal Allah ya. positif, semangat insya Hasilnya Allah, dan hasilnya juga insya Allah akan positif. Amin, amin. Gitu. Kita serahin aja sama yang di atas Iya. gitu. Oke, kalau dari aku sih, aku udah speechless banget gitu denger cerita dari Mama Adam, dari Mbak Mira gitu sih. Mungkin satu lagi sih, lagi. enggak pertanyaan sih, Enggak aku cuma pertanyaan. ingin menyampaikan gitu Oke. kan untuk Mbak Mira dan Mama Adam. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Rumah Singgah Yayasan Sahabat Ayasara ini secara tidak langsung gitu kan, kayak membantu, Sangat amat membantu teman-teman yang mungkin membutuhkan bantuan gitu. Insya Allah balasannya mungkin tidak langsung di dunia, tapi di akhirat gitu kan. Amin, Semoga amin. juga untuk Mbak Mira, Mama Adam dan orang tua yang anaknya saat ini menjadi Berjuang. pasien diberikan kesabaran dan kekuatan yang lebih lagi. Amin, amin. Seperti itu. Semoga semuanya akhirnya baik. Kekuatan ya, terutama untuk ibu-ibunya. Betul. Dan ini juga sih mungkin ke ibu-ibunya juga gitu loh, mungkin dari Mama Adam nanti boleh sharing sama teman-teman yang lain. Mungkin kan Mama Adam kayak semangat nih, oh anak saya semangat nih, saya harus bantu ibu-ibu yang lain supaya semangat juga gitu kan, karena mungkin anak kecil kan memang belum ngerti ya Mama Adam, jadi ke orang tuanya gitu, anak saya bisa sembuh nggak ya atau ini, ya udah ibu semangat aja gitu, jadi ibu juga memberikan motivasi juga buat ibu-ibu yang lainnya kayak gitu sih Kak. Kalau dari aku juga udah sih, udah cukup panjang juga ya cerita-cerita panjang, dari ya. tadi, dan udah ngulik juga yayasan Sahabat Ayasara ini kayak gimana dari awalnya dan apa aja gitu kan. Mungkin yang- kita dalam waktu dekat ini akan main ke sana kali ya. Oh, alhamdulillah. Ditunggu ya Kak, ditunggu.